Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Samsul Bahri. Teman-teman yang berbahagia, hari ini saya akan membahas kekerasan terhadap anak yang terjadi di Malang. Di beberapa minggu ini, 2 minggu sudah menjadi viral beritanya, menjadi trending gitu, topik kekerasan anak. Ya, bagi ayah atau bunda atau kita semua yang mengalami atau membutuhkan pengasuh anak, hati-hati ya ketika memilih pengasuh anak. Apalagi konon kemarin ceritanya yayasan yang menyalurkan pengasuh atau babysitter ini adalah yayasan terpercaya di Surabaya, tapi bisa kecolongan dan pengasuhnya kemudian melakukan namanya kekerasan. Teman-teman yang berbahagia, saya mau membahas ini dari sisi kekerasan anaknya. Mengapa kemudian kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh si anak ini bisa kemudian memberi efek negatif terhadap psikologi anak atau tumbuh kembangnya nantinya. Ada 3 alasan utama mengapa kemudian pengasuh yang melakukan kekerasan ini terhadap si anak ini nanti akan kemudian menimbulkan efek trauma atau kondisi traumatis terhadap anak. 3 hal itu mungkin yang akan menjadi alasan utama mengapa ada efek kepada anak. Yang pertama, si anak ini sehari-hari berkomunikasi, berteman, kemudian si anak juga dibantu, mungkin ya dekat gitulah secara emosi dengan si babysitter ini. Karena sehari-harinya mereka melakukan kegiatan, melakukan hal-hal yang sama gitu di dalam rumah. Sehingga secara otomatis anak ini nanti akan memiliki ikatan emosional dengan pengasuhnya. Nah, ketika sudah memiliki emosional, si anak ini kemudian emosi sama si pengasuhnya itu istilahnya memiliki bonding gitu, memiliki ikatan. Begitu, memiliki ikatan. Nah, ikatan itu kan dibangun dengan rasa sayang, dengan rasa dilayani, dengan rasa yang dihargai, dihormati, dilayani. Nah, perasaan anak terhadap hal itu seperti itu. Coba bayangkan ketika anak mendapat kekerasan itu kan semuanya runtuh. Rasa sayangnya kemudian runtuh, rasa diayomi juga runtuh. Nah, ini yang kemudian membuat anak mungkin nggak nyangka kenapa orang-orang yang menyayangi dia, yang berinteraksi dengan dia itu kemudian memiliki rasa yang sayang kepada dia, tapi kemudian terbalik 180 derajat menyakiti dia. Nah, inilah yang kemudian membuat si anak ini nanti secara emosional dalam banget rasa sakitnya. Sehingga dari sini kita bisa memberi pelajaran kepada teman-teman kita bahwa kalau kita orang dekat terhadap anak, jangan coba-coba untuk menyakitinya, karena itu akan sangat membekas kepada dia. Ya. Yang kedua ini trust atau percaya. Orang yang dia percaya, orang yang dia yakini, orang yang dia percaya selama ini yang dekat dengan dia, kemudian mengalami perubahan begitu cepat.
Artinya kalau dia memberikan kekerasan terhadap anak, nah itu artinya dia meluluhkan atau meruntuhkan kepercayaan dia terhadap anak. Nah inilah yang kemudian anak merasa bahwa wah ini orang yang dipercaya, orang yang merasa kemudian satu-satunya atau orang kedua dari ibunya yang selama ini mendampingi dia, tapi kemudian mengalami yang namanya kekerasan. Akhirnya kepercayaan anak itu kan hilang. Takutnya anak ini kemudian nanti tidak akan kembali percaya terhadap orang lain. Dia akan susah kemudian kembali percaya terhadap orang lain karena tanda kutip ya, istilahnya itu dikhianati oleh pengasuhnya. Ketika dikhianati oleh pengasuhnya, ya rasa untuk percaya terhadap orang lain itu mungkin nanti akan tumbuh tapi lambat. Begitu ya. Nanti mungkin ada efek-efeknya, ada juga positifnya, ya nanti kita bahas di lain waktu. Yang ketiga, ya ini kaitannya sama keteladanan. Jadi anak ini kan dia meniru, dia mencontoh, dia meneladani pengasuhnya. Ketika pengasuhnya kemudian memberikan dia kekerasan, artinya dia akan mendapat contoh yang tidak baik. Ini efeknya sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa nanti anak akan meniru, oh ternyata orang dewasa itu mukul. Pasti dia juga akan berpikir, saya juga boleh dong mukul, begitu ya. Oh orang dewasa itu menyakiti orang lain. Wah saya juga nanti bisa dong menyakiti orang lain. Nah ini yang kemudian tidak dipikirkan oleh kita mungkin, karena pengasuh ini merasa, wah aku seorang pengasuh saja. Ternyata enggak, nanti anak ini kemudian menjadi contoh. Nah ini traumatis. Jadi inilah hal yang mengapa kemudian nanti itu akan membekas terhadap anak. Ya, terhadap anak, sehingga orang tua harus berhati-hati dengan semua orang dekat anak. Ya, bukan hanya saja pada kekerasan kali ini ya, tapi sudah sangat sering anak-anak ini kemudian mendapat kekerasan dari orang-orang terdekatnya. Mulai dari ayah, ibu, paman, atau om, atau tante, kemudian mendapat kekerasan. Nah ini menjadi contoh yang sangat buruk bagi anak ya. Kemudian secara emosional, secara psikologi, secara rasional anak kita kemudian runtuh semua. Dan kemudian dengan kejadian ini, apalagi kalau itu dilakukan dengan beberapa kali, maka akan sangat bahaya terhadap kondisi trauma anak. Akan sangat bahaya gimana nanti? Yang pertama ya menghambat pertumbuhan. Yang kedua ya nanti efek kepada kejiwaan dia. Ya, efek kepada kejiwaan itu maksudnya ya nanti dia kemudian tidak mudah percaya kepada orang. Nanti dia juga mungkin akan melakukan kekerasan karena dia sudah pernah menerima kekerasan, gitu ya. Kemudian nanti secara emosional mungkin dia akan memblok, gitu ya, rasa sayang dia, atau mau susah menerima rasa sayang dia dari orang lain. Begitu. Nah ini macam-macam efeknya, sehingga harus hati-hati kemudian kita sebagai orang tua. Nah kita doakan ayah dan anak dari orang yang di Malang ini, mudah-mudahan mereka tabah dan kemudian cepat memulihkan trauma anak ini, atau efek psikologinya dikecilkan atau dizerokan. Nah bagaimana cara mengelola atau meminimalisir efek dari psikologi anak terhadap kekerasan yang dia hadapi? Mari kita nonton video berikutnya, karena nanti kita akan membahas secara dalam di video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Berjumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.